Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Kembali lagi Irwan Guruku hadir akan membahas soal-soal bocoran prediksi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Pada hari ini kita akan mencoba membahas materi tentang gerak lurus. Check it out. Soal nomor 1. Seorang pengendara yang berada dalam mobil yang diam melihat bayangan mobil pada spion berada pada jarak 20 meter dan mobil tersebut nampak sedang bergerak mendekati dengan kelajuan 2 meter per second. Jika jarak fokus cermin yang dipakai adalah minus 25 meter, maka posisi mobil di belakangnya yang sebenarnya adalah... Oke, untuk menyelesaikan soal ini seperti biasa kita buat diketahuinya dulu. Pertama-tama diketahui tadi jarak bayangan yang terlihat oleh pengendara mobil. Biasanya jarak bayangan kita kasih lambang dengan S aksen. Diketahui di sana 20 meter. Nah, di sana tidak ada tanda negatif, sahabat semua. Tapi ini harus negatif tandanya, karena untuk jarak bayangan pada spion kendaraan, entah itu mobil atau motor, jarak bayangannya pasti selalu negatif ya. Jadi walaupun di soalnya tidak ada tanda negatif, kita buatkan tanda negatifnya. Jika jarak fokus seperti biasa, lambangnya adalah F. Nah, di sini dikasih nilainya minus 25 meter. Yang ditanya adalah maka posisi mobil di belakangnya yang sebenarnya adalah, berarti jarak benda S ditanya. Oke, ini mudah sekali. Kita pakai rumus. Terserah mau pakai rumus yang mana. Umumnya rumusnya kalau diajarkan di sekolah-sekolah 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah dengan 1 per S. Boleh pakai rumus ini yang umum. Kalau jago ngitung nggak masalah pakai rumus ini ya. Atau boleh juga pakai rumus yang ini. S sama dengan S aksen dikali dengan F dibagi dengan S aksen dikurang dengan F. Boleh ya. Ini kalau mau lebih cepat ngerjakannya, boleh pakai rumus ini. Yuk langsung kita selesaikan. Kita ganti angkanya. S aksennya tadi minus 20 dikali dengan fokusnya minus 25 dibagi dengan S aksennya minus 20 dikurang minus 25. Nah, yang di bawah kita selesaikan, minus ketemu minus jadi plus ya. Berarti minus 20 ditambah 25 ya, minus 20 ditambah 25 jadinya berapa sahabat semua? 5 ya, plus 5. Baik, minus 20 sama 5 ini juga bisa nih kita lihat nih, kita bagikan, berarti dapatnya minus 4. Sisa minus 4 dikali minus 25. Minus 4 dikali minus 25 sama dengan 100 meter. Oke, jawaban untuk nomor 1 ini adalah 100 meter. Cukup mudah. Nomor 2. Saya bacakan soalnya. Posisi benda sepanjang sumbu X mengikuti X sama dengan minus 4T ditambah 2T kuadrat. Dengan satuan posisi X adalah meter dan satuan waktu T adalah detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 0 detik sampai dengan T sama dengan 3 detik, jarak tempuh dan laju rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah... Baik, yang ditanya di sini adalah jarak ya. Jarak dan laju. Ingat, jarak berbeda dengan perpindahan, laju berbeda dengan kecepatan. Yang diketahui dari soal ini, sebuah persamaan X sama dengan minus 4T ditambah dengan 2T kuadrat ya. Sebuah persamaan posisi X sama dengan minus 4T ditambah dengan 2T kuadrat. Yang ditanya pada soal adalah jarak, dan yang kedua laju ya.
laju rata-rata. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dia mintakan ini dalam waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Jadi kita cari posisi benda dalam selang waktu 0 sampai dengan 3 dari persamaan posisi tadi. Kita langsung aja. X pada saat T sama dengan 0. Yuk kita ganti T-nya dengan 0, berarti minus 4 dikali 0 ditambah dengan 2, 0 pangkat 2. Ini ya, T-nya ini ganti 0, T-nya ganti 0. Jadinya ini 0 ditambah dengan 2 kali 0 kuadrat, 0 ya. T sama dengan 0. Oke, selanjutnya posisi pada saat T sama dengan 1. Ganti lagi, T-nya ini dengan 1 ya. Minus 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 kuadrat. Minus 4 dikali 1 minus 4 ditambah 2. Berarti minus 4 tambah 2 minus 2 ya sahabat semua. Kita cari T saat 2 detik. Minus 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat sama dengan minus 8 ditambah 8. Berapa tuh? 0 ya. Dan yang terakhir pada saat T-nya sama dengan 3. Ganti dengan 3 ya, T-nya minus 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 kuadrat sama dengan berapa nih? Minus 12 ditambah dengan 18 sama dengan 6. Nah, kan tadi sudah saya bilang jarak berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan tinggal kurangkan saja. Pada saat waktu 3 jaraknya dikurang dengan pada saat waktu 0. Ini meter semua ya. Itu kalau perpindahan. Nah, ini jarak. Kalau jarak berarti kita cari selisihnya satu persatu. 0 ke minus 2. Berapa tuh selisihnya? 2. Minus 2 ke 0. Berapa selisihnya? 2. 0 ke 6 berapa selisihnya? 6. Nah, totalnya berapa nih? Totalnya 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 10 meter. Berarti inilah jarak yang ditempuh oleh benda pada persamaan X sama dengan minus 4T ditambah 2T kuadrat. Mudah kan? Kita cari yang kedua, lajunya ya, laju rata-rata. Laju rata-rata bisa dicari dengan rumus jarak dibagi dengan selang waktu. Jaraknya kan sudah dapat tuh 10. Selang waktunya kan diminta dari 0 sampai 3, berarti 3 dikurang 0. Berarti 10 per 3. 10 per 3 sama dengan 31 per 3 meter per second. Oke, sudah dapat deh jaraknya 10 meter. Laju rata-ratanya 31 per 3 meter per second. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, soal nomor 3. Saya bacakan, sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan 2T kurang 5 dan Vy sama dengan 6T dikurang 2. Jika diketahui T sama dengan 0 ketika benda berada di X 0 sama dengan 2 meter dan Y0 sama dengan minus 1 meter pada saat T sama dengan 1 detik, apa yang terjadi? Y sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Dan percepatannya berapa? Yuk, langsung saja kita kerjakan soal nomor 3 ini. Pertama-tama mungkin kita buat diketahui dulu ya, seperti biasa. Vx diketahui dari soal. Vx sama dengan 2T dikurang 5.
VY lagi. VY sama dengan 6T dikurang 2. Diketahui X0 nya sama dengan 2 meter. Dan juga Y0 nya sama dengan minus 1 meter. Ya. Pada saat T sama dengan 1 detik, T sama dengan 1 detik, apa yang terjadi? Ya. Berapa nilai X-nya? Berapa nilai Y-nya? Dan berapa nilai percepatannya? Oke, ini mudah kok, gak susah. Kita langsung cari saja nilai X aja dulu ya. X itu kalau persamaan kecepatan diketahui ya, persamaan kecepatan diketahui, maka rumusnya integral dari Vx dt ditambah dengan X0. Yuk kita integralkan nih nilai Vx nya tadi berapa. Vx nya 2T kurang 5 ya. 2T dikurang 5 dt X0 nya tadi 2 sama dengan integral dari 2T T kuadrat dikurang 5T ya, integral dari 5 kan 5T ditambah dengan 2. Yuk ganti angkanya. Tadi dia minta T nya sama dengan 1 kan, berarti 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 ditambah dengan 2 sama dengan berapa nih? 1 dikurang 5 minus 4 ditambah 2 berarti plus 2 ya, 2 meter. Oke, nggak kelihatan ya nih, 2 meter. Kita coba cari nilai Y nya ya. Y sama dengan tadi apa persamaannya? Y nya, persamaan Y nya integral dari VY dt ditambah dengan Y0 ya. VY nya tadi persamaannya 6T dikurang 2 dt ditambah Y0 nya minus 1. Sahabat semua, integralkan nih. Berapa nih? 3T kuadrat ya. Integral dari 6T kan 3T kuadrat dikurang 2T dikurang dengan 1. Ya, diminta tadi T nya dalam waktu 1 detik. Kita ganti T nya dengan 1. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 1. Berapa nih? 3 dikurang 2 dikurang dengan 1 sama dengan 0 ya. Iya, 0 ternyata Y nya. Lalu terakhir kita cari nilai percepatan. Percepatan X dulu ya, kita cari ya. AX itu kan dV per dt, turunan dari dvx ya. Dvx persamaannya tadi d 2T dikurang 5 per ketinggalan T nya dt. Ini turunan dari 2T kurang 5 kan sama dengan 2 ya, 2 meter per second kuadrat. Kita cari lagi AY nya. AY sama dengan D VY per dt. Apa tadi VY persamaannya? 6T dikurang 2 per dt ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 6 ya, meter per second kuadrat. Ya udah deh. Berapa nilai percepatannya? A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 4 tambah 36 berarti sama dengan akar 40 meter per second kuadrat. Ini nilai percepatannya ya. Oke, mudah kan?
X-nya 2 meter, Y-nya 0 meter, dan percepatannya akar 40 meter per second kuadrat pada saat T sama dengan 1. Sangat mudah. Next, soal terakhir. Saya bacakan kembali soalnya. Posisi sebuah benda bermassa 100 gram yang bergerak di sepanjang sumbu X adalah X sama dengan minus 4T ditambah dengan T kuadrat ya, dengan satuan untuk posisi X adalah meter dan untuk waktu T adalah detik. Impuls yang bekerja pada benda tersebut pada selang waktu dari T sama dengan 1 detik sampai dengan T sama dengan 3 detik adalah, oke. Mari kita bersama-sama selesaikan soalnya. Seperti biasa diketahui X sama dengan ini persamaan posisi ya, minus 4T ditambah T kuadrat. Lalu diminta impuls. Oke, ada massa ternyata di atas ketinggalan. Massanya diketahui 100 gram. Ubah ke kilo, 0,1 kilogram. Kembali ke pertanyaan, impuls yang ditanya. Impuls yang ditanya pada selang waktu T sama dengan 1 detik sampai dengan T 3 detik, 3 second ya. Ini mudah. Impuls kan rumusnya massa dikali delta kecepatan ya, delta V. Massa sudah ada, nilainya 0,1 kilo. Ini sudah ada nih massanya. Delta V belum ada nih sahabat semua. Berarti kita cari V dari persamaan posisi. V itu kan turunan dari, turun dikit sih. Oke. V itu kan turunan dari dx dari posisi ya, dx per dt. Baik, kita masukkan nilai persamaan posisi tadi, minus 4T ditambah T kuadrat per dt ya. Ini berapa nih? Jadi V nya turunan dari minus 4T minus 4, turunan dari T kuadrat 2T ya. Inilah persamaan kecepatannya. Untuk itu kita carilah nih V nya pada saat T sama dengan 1. Kan ini minta 1 sama 3 ya. Pada saat T sama dengan 1 ganti T nya dengan 1 minus 4 ditambah 2 dikali 1. Yang ini tadi nih kan nih. Nih ya. Ini kan minus 4 tambah 2T. T nya ganti dengan 1 ya. Berapa nih? Berarti minus 4 tambah 2 ya. Jadi minus 2 meter per second. Lanjut. V dia minta T sama dengan lagi 3 ya. Berarti minus 4 tambah 2, T nya ganti 3 tadi kan, kali 3 berapa? Berarti sama dengan 2 ya, meter per second. Oke, lanjut. Berarti impuls sama dengan M V3 dikurang V yang 1 tadi, ganti ke angka berapa? 0,1. V3 nya tadi berapa? V3 nya tadi 2 dikurang V1 nya minus 2. Ya udah nih, 0,1 dikali dengan 4. Berarti jawabannya impulsnya sama dengan 0,4 kilogram meter per second. Ini jawabannya sahabat semua. Mudah ya. Demikian sharing bocoran soal-soal seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri kali ini. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan sahabat like dan subscribe. Jika sahabat mau request materi, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.